Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada dosen dan teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Pulungan, NIM 6213210018 dari program studi biokimia olahraga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai metabolisme protein yang merupakan salah satu proses penting dalam tubuh manusia, terutama dalam kaitannya dengan pertumbuhan, pemulihan jaringan, dan penumbuhan energi saat kondisi tertentu. Apa itu protein? Kita mulai dari pengertian dasar terlebih dahulu. Protein adalah makromolekul besar dan kompleks yang tersusun dari rantai-rantai asam amino. Protein mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Yang membedakannya dari karbohidrat dan lemak yang tidak mengandung nitrogen. Protein dapat berasal dari dua sumber utama, yaitu hewani dan nabati. Adapun sumber dari hewani yaitu seperti daging, ikan, dan telur. Dan sumber nabati seperti kedelai, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Kedua jenis protein ini penting untuk memenuhi kebutuhan tubuh untuk asam amino, terutama asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh dan harus didapat dari makanan. Kebutuhan, keuntungan, dan bahaya. Kebutuhan protein setiap orang tidaklah sama. Beberapa faktor yang memengaruhinya seperti antara lain usia, jenis kelamin, berat badan, kondisi kesehatan, dan tingkat aktivitas fisik. Misalnya seorang atlet atau orang yang sedang dalam masa pertumbuhan tentu membutuhkan asupan protein yang lebih tinggi dibanding orang dewasa yang tidak terlalu aktif. Protein memberikan banyak keuntungan, diantaranya adalah membantu proses pertumbuhan, memelihara jaringan tubuh, mempercepat pemulihan, dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Namun, jika tubuh kekurangan protein, berbagai masalah kesehatan bisa timbul, seperti gangguan pertumbuhan, penurunan daya tahan tubuh, bahkan kerusakan otot dan organ. Jalur metabolisme protein. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan ini, yaitu jalur metabolisme protein dalam tubuh. Proses metabolisme protein dimulai sejak kita mengonsumsi makanan yang mengandung protein. Di dalam lambung, protein dipecah oleh enzim seperti pepsin menjadi rantai peptida yang lebih kecil. Kemudian, di usus halus, rantai ini dipecah lebih lanjut menjadi asam amino bebas. Asam amino yang sudah diserap akan masuk ke dalam peredaran darah dan dibawa ke organ hati. Di hati, sebagian asam amino digunakan untuk membentuk protein tubuh seperti enzim hormon dan jaringan otot. Sisanya bisa diubah menjadi energi atau disimpan dalam bentuk lain. Jika tubuh tidak memerlukan kelebihan asam amino, maka nitrogen dari asam amino akan dibuang dalam bentuk urea melalui ginjal dan akhirnya dikeluarkan dalam urin. Asam amino. Kita lanjutkan dengan mengenal lebih dalam tentang asam amino, yaitu bahan dasar penyusun protein. Asam amino memiliki struktur kimia yang terdiri dari gugus amina dan gugus karboksil yang melekat pada suatu rantai karbon pusat. Ada lebih dari 20 jenis asam amino berbeda, dan masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam tubuh. Asam amino saling terhubung melalui ikatan peptida untuk membentuk rantai panjang yang disebut polipeptida. Polipeptida ini kemudian melipat dan membentuk struktur 3 dimensi yang kompleks. Struktur inilah yang menentukan fungsi biologis dari protein. Misalnya ada protein yang berfungsi sebagai enzim
hormon, antibodi, hingga komponen struktural dalam otot. Gluconeogenesis dan ketogeogenesis. Dalam kondisi tertentu seperti puasa, olahraga berat, atau diet rendah karbohidrat, tubuh harus mencari sumber energi alternatif. Disinilah peran gluconeogenesis dan ketogenesis menjadi penting. Gluconeogenesis adalah proses pembentukan glukosa dari senyawa non-karbohidrat seperti laktat, gliserol, dan asam amino. Proses ini penting untuk menjaga kadar glukosa darah, terutama bagi organ seperti otak yang sangat bergantung pada glukosa sebagai bahan bakar utama. Sementara itu, ketogenesis adalah proses produksi bahan keton dari asam amino dan lemak yang terjadi di organ hati. Badan keton seperti asetat dan beta hidroksiburat akan digunakan sebagai sumber energi alternatif. Ketika cadangan glukosa habis, proses ini umum terjadi saat mengalami tubuh kelaparan atau menjalani diet ketat. Mengapa tubuh butuh asam amino? Tubuh kita sangat bergantung pada asam amino untuk berbagai fungsi penting. Ada 2 jenis asam amino, esensial yang harus diperoleh dari makanan dan non-esensial yang bisa dibuat oleh tubuh. Asam amino esensial seperti leusin, lisin, dan hyalin dibutuhkan untuk sintesis protein, regenerasi sel, pembentukan hormon, dan menjaga fungsi kekebalan tubuh. Tanpa asupan asam amino yang cukup, tubuh akan mengalami gangguan dalam berbagai proses biologis, termasuk pertumbuhan, pemulihan luka, hingga keseimbangan metabolik. Gangguan metabolisme protein. Gangguan metabolisme protein biasanya disebabkan oleh kelainan genetik yang menghambat enzim tertentu dalam tubuh. Beberapa contoh gangguan tersebut antara lain: yang pertama, fenilketonuria. Tubuh tidak dapat memecah fenilanin, menyebabkan penumpukan racun yang merusak otak. Yang kedua, maple syrup urine disease, yaitu tubuh tidak dapat memetabolisme asam amino bercabang, menyebabkan urin berbau seperti sirup maple. Yang ketiga, ada alkaptonuria, yaitu gangguan metabolisme tirosin dan fenilanin yang menyebabkan perubahan warna urin menjadi gelap. Yang keempat, ataksia Friedreich, yaitu kelainan genetik yang menyebabkan definisi protein varaksin, memicu kerusakan saraf dan otot. Pengenalan dini terhadap gangguan ini penting agar penanganan bisa dilakukan sejak dini, salah satunya dengan diet khusus. Kesimpulan, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa metabolisme protein adalah proses penting yang menyangkut pencernaan, penyerapan, sintesis, dan pengeluaran protein dalam tubuh. Protein sangat penting bagi fungsi tubuh yang optimal, mulai dari membangun jaringan, mengatur enzim dan hormon, sehingga sebagai cadangan energi dalam kondisi tertentu. Kita juga dapat melihat asam amino berperan dalam proses ini, serta pentingnya menjaga asupan protein yang cukup dan seimbang. Selain itu, kita juga perlu waspada terhadap gangguan metabolisme yang bisa berdampak serius jika tidak ditangani. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.